Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta program Mufid Islamic Academy, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan sudah bersama kita Ustaz Muflis Hafidh Hafidhullah. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Poin berikutnya yaitu poin ke-44, kemuliaan ulama. Dalam kitab Intisari Hilyah Thalibil Ilmi, dan ini merupakan poin ke-46 di kitab yang asli. Poin ke-44, kemuliaan ulama. Hiasilah dirimu dengan kemuliaan ulama, yaitu dengan menjaga ilmu dan keagungannya. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau dijadikan alat cuci tangan para penguasa, atau engkau ditunggangi orang-orang bodoh, hingga akhirnya engkau pun menjadi lembek dalam berfatwa, mengutarakan hukum, mengkaji ilmu, atau dalam berbicara di hadapan mereka. Jangan engkau bawa ilmu itu kepada orang-orang yang gila dunia. Jangan engkau berdiri membawa ilmu di ambang pintu-pintu mereka. Jangan pula kau bawa ilmu itu kepada orang-orang yang tidak perhatian dengannya, sebesar apapun kedudukannya. Para ulama dahulu mengajari murid-murid mereka untuk menghafal kasidah Al-Jurjani Ali bin Abdul Aziz, wafat tahun 1392 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Yang artinya, orang-orang mengatakan kepadaku, engkau tertutup, padahal mereka melihat lelaki yang menjaga diri dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya jadi hina di sisinya, dan siapa dimuliakan oleh kekuatan jiwanya, manusia memuliakannya. Andai para ahli ilmu menjaga keilmuan ilmunya, mereka jadi mulia, dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka pun jadi agung. Disebutkan di sini oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid, hiasi diri dengan kemuliaan ulama. Kemuliaan ulama itu adalah bila dia menjaga ilmu dan keagungan dari ilmu yang dia punya. Bagaimana caranya menjaga kemuliaan ulama itu? Di antaranya adalah menjaga diri agar tidak dijadikan alat cuci tangannya penguasa. Maksudnya begini. Ada orang yang sebenarnya berilmu, tapi demi mendapatkan kedudukan khusus di tengah atau di sisi para penguasa, maka dia melembekkan dirinya. Misalnya di masa-masa pemilu ada orang yang ingin berkuasa, atau periode yang lalu dia berkuasa, sekarang ingin berkuasa lagi. Lalu dia melakukan money politics dengan cara memberikan uang kepada para pemilih. Kita tahu ini adalah hukum suap menyuap, rishwah, di mana Allah dan Rasulnya melaknat baik roshi yang menyuap, murtashi yang disuap, roish yang menjadi perantara antara roshi dan murtashi. Sebagian orang yang ingin menempelkan dirinya kepada penguasa supaya dapat kedudukan khusus, mencari dunia, ya, mereka melembekkan fatwa dengan mengatakan, oh tidak apa-apa yang seperti itu, kalau memang tujuannya baik, membaik-baikkan tujuan, ya, demi mendapatkan kekuasaan. Ada sebagian orang yang jadi gini, kalau diundang oleh partai yang jasnya kuning, dia pun pakai baju kuning. Kalau diundang oleh partai yang benderanya merah, dia pakai baju koko warna merah.
Kalau lagi diundang oleh yang berwarna biru, maka dia pun berbaju biru. Kalau diundang yang logonya Ka'bah, maka dia akan bicara tentang Ka'bah. Kalau dia bicara di tengah orang-orang yang partainya bentuknya pohon, maka dia mengutarakan keutamaan-keutamaan pohon. Ya. Dan seterusnya. Jadi ilmunya bisa dibeli oleh partai manapun. Padahal kita sama-sama tahu kalau sudah dalam kancah politik itu musuh satu sama yang lain. Tapi bagaimana ada orang bisa dibeli oleh yang saling bermusuhan? Kecuali kalau dia memang orang yang tipikalnya ingin dapat keuntungan di sini dan di sana. Nah, ini termasuk diantara tidak menjaga kemuliaan ilmu dan ulama. Tadi kan disebutkan, jangan sampai engkau ditunggangi oleh orang-orang bodoh sampai engkau menjadi lembek dalam berfatwa. Tadi saya sudah contohkan. Lembek dalam mengutarakan hukum, mengkaji ilmu dan bicara di depan mereka. Jadi kalau bicara di depan mereka yang aman-aman aja. Tentang sabar, tentang syukur, tentang berbakti pada orang tua gitu ya. Hal-hal yang mungkin mudah untuk diterima dan aman posisinya. Tapi kalau disuruh untuk menyinggung hal-hal yang sekiranya memang layak untuk diluruskan, seperti korupsi, seperti uang panas, uang di bawah meja, tahu kan uang di bawah meja, ya, suap dalam pemilu dan lain-lain, bungkam dia. Jangan engkau bawa ilmu kepada orang-orang yang gila dunia, juga kepada orang yang engkau datangi di ambang pintu-pintu mereka. Para ulama di zaman dahulu banyak yang tidak mau mendatangi pintu khalifah. Maksudnya kalau khalifah mau belajar, sini khalifah yang datang. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Meskipun di antara para ulama kontemporer ada juga yang berfatwa bolehnya mendatangi seseorang untuk kita menyampaikan ilmu padanya bila memang dirasa yang demikian lebih mudah dan lebih sampai ilmunya ketimbang bila dia yang kita harapkan datang. Ya. Tidak mengapa. Misalnya kita sesekali kita datang ngisi pengajian di rumahnya seseorang. Selama tidak boleh menjadikan itu sebagai jalan untuk mendapatkan kedudukan dan harta duniawi. Seperti mengharapkan amplopnya orang kaya. Jadi kalau yang ngundang orang kaya, bahasanya Balikpapan, laju. Apa laju? Langsung cepet. Jangan pula engkau bawa ilmu kepada orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu, sebesar apapun kedudukannya. Ada orang meminta kita untuk mengisi pengajian. Sebenarnya dia tidak perhatian dengan ilmu itu. Acaranya juga nggak pas. Misalnya acaranya itu dangdutan. Ya, acara kantor di situ ada dangdutan. Diselingi dengan tausiah. Apa korelasi dan kesinambungan antara dangdutan dengan tausiah? Ya. Di sini disebutkan kasidahnya Al-Jurjani. Sebelum kita baca, saya berikan tanbih dulu bahwa harokat yang saya cantumkan di buku ini insya Allah adalah harokat yang lebih terpercaya. Karena tadinya ketika saya menerjemahkan buku ini, tak dapati di beberapa cetakan beda-beda. Ada yang tulis azuma, ada yang tulis azoma, ada yang tulis ozima. Kemudian tak cari di berbagai sumber, termasuk di internet juga. Nah, lafaz yang lebih banyak dipakai adalah yang tak cantumkan di sini. Ya. Yang saya cantumkan di sini lafaz yang lebih banyak didapati di cetakan-cetakan yang memuat kasidah ini. Maka insya Allah teman-teman kalau ingin mengajar atau menghafalkan kasidah ini, pakai lafaz dan harokat yang ada di sini. Nah, apa bunyi kasidahnya? Yaquluna li fika inqibadun
Wa inna ma ra'aw rajulan an mawdi'al dhulli ahjama. Aron nasa man danahum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzima. Orang-orang yang mengatakan kepadaku, engkau itu orangnya tertutup, ya, tidak demikian. Karena mereka sejatinya melihat laki-laki yang sebenarnya menjaga diri dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya justru jadi hina di sisinya. Dan siapa yang dimuliakan oleh kekuatan jiwanya, manusia memuliakannya. Andai para ahli ilmu menjaga kemuliaan ilmunya, mereka akan jadi mulia. Dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka pun akan diagungkan. Di sini saya ada sedikit yang perlu dikoreksi. Di situ tertulis mereka pun jadi agung, tapi saya lebih milih azima. Dari azama, majhulnya azima, yang artinya diagungkan. Kalau jadi agung itu la'azuma, ya, seperti akroma itu beda dengan karuma. Ya, mungkin teman-teman yang sudah belajar nahwu sharaf, insya Allah paham apa yang saya maksud. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita lihat nih. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, kamu ini orangnya tertutup, kaku, nggak suka bergaul dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang penguasa, dengan orang-orang yang suka dunia hiburan. Kata Al-Jurjani, kalau kita dikatakan seperti itu, maka kita bisa bilang, sebenarnya saya ini bukan tidak suka bergaul dengan orang-orang, tapi saya lebih ingin menjaga diri dari kumpulan orang-orang yang menghinakan diri. Karena kalau saya mendekat ke sana, saya pun akan menjadi hina. Coba kalau kita ngumpul sama teman-teman yang suka dugem, ya, terus kita di situ juga nggak berdakwah, kita di situ ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Orang berilmu memandang kita seperti mereka atau tidak? Seperti mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan, bro, kamu sekarang udah beda ya, kamu gabung sama kita lagi, kamu udah nggak asik. Kita bisa bilang, ya memang saya sudah nggak seperti dulu. Bukan saya tidak ingin bergaul sama kalian, cuma masalahnya kita sudah hijrah. Sementara kalian pembicaranya masih seputar dunia malam, masih seputar hura-hura, hiburan. Dilanjutkan di sini, kata Al-Jurjani, sebagian manusia itu kalau ada orang dekat sama dia, orang itu malah hina di matanya. Kalau kita dekat-dekat sama orang-orang kaya, supaya bisa dapatkan uangnya, dapat kecipratan duitnya, ketahuilah orang-orang seperti itu nggak bodoh. Mereka tahu siapa yang mendekat dalam rangka untuk mendapatkan duitnya, sehingga mereka pun akan hina di sisi orang-orang kaya. Disebutkan juga dalam kasidah ini, andai para ahli ilmu mau menjaga kemuliaan ilmunya, niscaya mereka akan menjadi mulia. Dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka pun akan diagungkan manusia. Nah, mungkin ini dulu. Baik, para pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada orang Balikpapan ditawarin pekerjaan, mau nggak jadi security misalnya di site PHM. Kalau kamu mau di site Senipah, kamu gajinya 1 juta. Tapi kalau kamu mau di Handil, gajinya 27 juta. Kalau jadi orang Balikpapan ditawarin security, pilih Senipah atau Handil dengan perbandingan 27 kali lipat gajinya, saya kira mungkin hanya orang yang
kurang normal saja cara berpikirnya kalau dia lebih memilih senipah. Karena senipah sama handil jarak hanya 1 jam perjalanan, lalu dia pilih 1 juta mengorbankan 26 juta sisanya. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. Yang jaraknya bukan senipah handil, jaraknya hanya antara pilih rumah atau masjid, yang ke masjid itu mungkin hanya 50-100 meter saja dari rumah, di mana pahalanya Allah berikan hanya 1 bagi yang sholat di rumah, 27 kali lipat bila di masjid. Saya kira mungkin cara berpikirnya hanya yang kurang normal saja kalau dia mau memilih hanya 1 kali lipat di rumah, mengorbankan 26 kali lipatnya bila dia ke masjid, yang perbedaannya itu tidak seberapa. Bila seandainya seseorang lebih akan memilih meskipun lebih jauh 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil demi mengejar 27 juta, mengorbankan yang cuma 1 juta, saya kira begitu juga seharusnya cara berpikir seseorang manakala dia mendapatkan pilihan apakah mau pahala 1 atau 27 kali lipat yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja selisihnya. Marilah memakmurkan masjid dan mendatangi pahala yang Allah berikan bagi siapapun yang mau salat berjamaah sebanyak 27 kali lipat, karena saya yakin pasti Anda akan memilih yang 27 kali lipat ketimbang hanya yang 1 bila dikerjakannya di kamar, karena ini pahala yang besar yang mungkin bisa jadi inilah amalan yang akhirnya memasukkan kita ke dalam surga karena dapat memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi. Silakan Ustaz. Lanjut di poin ke-45. Oh ya. Poin ke-45, menjaga ilmu. Jika engkau meraih sebuah kedudukan atau pekerjaan, ingatlah bahwa tali yang menghubungkanmu dengan kedudukan itu adalah menuntut ilmu. Karena anugerah Allah, kemudian karena sebab ilmu itulah engkau mencapai kedudukan istimewa dalam memberi pelajaran, fatwa, peradilan, dan lain-lain. Karena itu, berikanlah penghormatan, pengamalan, dan tempat yang selayaknya kepada ilmu. Yang mengherankan, sebagian orang tidak berpegang teguh kepada ilmunya, tidak bertobat dan kembali kepada Allah kecuali setelah pensiun. Orang seperti ini, meskipun taubatnya sah secara syar'i, agamanya sama dengan agama orang tua renta karena manfaatnya tidak tersebar. Adapun saat ia masih memiliki kedudukan, saat manfaat dirinya dibutuhkan, kau dapati ia justru menjadi orang yang paling banyak dosa dan menimpakan mudarat. Hatinya beku, bisu dari mengungkap kebenaran. Jika kita meraih sebuah kedudukan dan pekerjaan, kita harus ingat-ingat bahwa ini karena Allah yang menganugerahkannya dan Allah yang membantu kita untuk mencapai derajat ilmu. Maka harus ada timbal balik, di mana kita memberikan kedudukan kita itu demi kepentingan agama Allah dan demi kepentingan ilmu. Ya. Sebagian orang ada yang baru akan taubat dan memberikan sumbangsi untuk agama ini nanti tunggu pensiun. Makanya tadi disebutkan orang seperti ini agamanya mah sama aja kayak agama orang tua renta. Sudah tua baru memberikan sesuatu, nggak bisa. Ya. Harusnya waktu masih memiliki kedudukan dia bantu agama Allah. Ya, misalnya kalau kita bawa dalam konteks kekinian, kita jadi pejabat. Allah berikan kepada kita kedudukan demikian. Kemudian kaum muslimin mau membangun masjid. Maka kita menjadi perantara bagaimana caranya untuk membantu terlaksananya pembangunan masjid. Kita menjadi motor di kalangan masyarakat untuk menggalang dana. Karena kita punya pengaruh misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya Ustaz, Ana ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kalau Ana Ustaz pernah mendengarkan syair itu terkait syair misalnya. Banyak itu Ustaz cara membacanya.
itu memang seperti itu atau bagaimana sih Ustaz? Kalau tadi Ustaz membacakan agak beda nih, Ana baru dengar ini. Iya. Tadi itu ala ana. Oh, Karena kalau aslinya ada irama-iramanya. Nah, misalnya di situ yaqulu apa ya? Yaquluna fika inqibalun gitu-gitu. Tapi Ana belum bisa. Nggak ngerti caranya. Belum pernah belajar cara ngiramainnya. Cuma pernah dengar aja di kampus dulu. Kadang kita setiap satu semester itu ada acara mahasiswa dibawa ke istirohah namanya. Ya, ke villa-villa. Kemudian diadakan pentas seni atau main bola dan lain-lain. Terus ada hadiah-hadiah dibagi. Nah, Ana pernah dengar ada satu ikhwan yang menghafal banyak syair dengan nada tapi Ana nggak bisa. Boleh nanya lagi Ustaz? Ini Ustaz, yang kedua kaitannya dengan menjaga ilmu tadi. Ketika punya wewenang atau jabatan tadi Ustaz. Ini Ana penasaran aja Ustaz ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya wewenang, punya kekuasaan, lalu kita gunakan itu tadi misalnya untuk kemaslahatan dakwah agama Islam. Khawatirnya nanti jadi penyalahgunaan wewenang atau seperti yang semisalnya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Batasannya seperti apa? Selama tidak menabrak rambu-rambu syariat dan rambu-rambu tata aturan pemerintahan. Ada sebagian orang yang dia punya kedudukan membantu pembangunan masjid, pesantren dan lain-lain lewat dana sosial pemerintah, tapi mempersyaratkan persentase. Oh, iya. Misal, dana yang harusnya keluar adalah 2 miliar. Dia bilang 5% buat saya. Berapa 5% dari 2 miliar? 100 juta. 100 juta ya. 5% buat saya. Tapi nanti tanda tangannya tetap harus 2 miliar. Gitu. Ditandatangani 2 miliar. Tapi nanti yang terkucurkan adalah 1,9 aja. 100-nya dibagi-bagi buat yang bantu. Nah, ini menyalahgunakan. Ini masuk dalam bab pencurian, bab khianat, bisa jadi bab riswah atau suap menyuap. Ini baru masuk dalam menyalahgunakan wewenang untuk mengambil kepentingan pribadi, meskipun yang dibantu adalah masjid. Dan saya tegaskan, teman-teman yang mendapatkan bantuan dana sosial, tetapi antum diberikan syarat harus tanda tangan sekian, yang nanti terkucurkannya adalah terkurangi oleh mereka yang akan bagi-bagi, maka tidak boleh ambil dana seperti itu. Itu tolong-menolong dalam korupsi, dalam riswah. Nah, tapi kalau tidak ada seperti itu, ya, tidak melanggar hukum syar'i, maka kita lihat lagi apakah melanggar tata aturan pemerintahan. Ya, misalnya saja site plan kota, lahan ini dibuat lahan pertanian masyarakat kecil. Yang ini adalah penanggulangan banjir. Jadi ada site plan-nya. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan kita bilang, oh saya mau jadikan ini sebagai masjid. Tempat yang ini saya jadikan pesantren. Nah, lihat dulu, ada kepentingan masyarakat banyak nggak di situ? Site plan-nya seperti apa? Ya, karena apa sih namanya? Tempat tadah banjir itu, ya, kanal banjir. Ya, ini kan kepentingannya masyarakat banyak. Gitu. Jangan hanya untuk kepentingan segelintir kaum muslimin, ya, meskipun maksudnya untuk dakwah dengan cara membangun masjid di situ, lalu kemudian dialih fungsikan, lalu kemudian timbul banjir yang tidak tertangani. Nah, ini bahasa kita kejauhan kita ngomongnya. Intinya adalah gunakan kekuasaan yang kita punya untuk membantu agama tanpa melanggar batasan syar'i dan tanpa melanggar batasan atau peraturan pemerintahan yang itu berguna bagi masyarakat banyak. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi ilmu yang bisa kita ambil dari Ustadz Muflis Safitra. Kepada peserta Mufid Islamic Academy, silahkan menyampaikan pertanyaannya di grup masing-masing dan insya Allah akan dijawab nanti oleh para mu'alim dan mu'alimat.
dengan arahan dari Ustaz Mufis Salitra juga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.